Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maudi Dayati, kelas 6B, jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menunjukkan hasil PPT interaktif saya. Yang pertama-tama saya masuk ke slideshow. Ini untuk bagian slide yang pertama. Di sini saya ambil materi bentuk-bentuk aljabar. Langsung saja kita klik menunya. Kemudian pada menu ini terdapat peta konsep, materi, contoh soal, dan latihan. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada peta konsep. Nah, dalam peta konsep ini terdapat ada pengertian, unsur-unsur, penjumlahan dan pengurangan, dan perkalian. Selanjutnya kita lanjut ke bagian materi. Untuk bagian materi di sini ada pengertian aljabar, unsur-unsur aljabar, penjumlahan dan pengurangan, dan yang terakhir perkalian. Langsung saja kita lanjut ke pengertian aljabar. Nah, di sini pengertiannya, aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari simbol, variabel, dan persamaan untuk memecahkan masalah. Aljabar membantu kita mengekspresikan kuantitas dan hubungan dalam bentuk yang lebih umum dan fleksibel. Selanjutnya di sini ada bagian yang menunjukkan next untuk ke slide selanjutnya, dan di sini ada menu untuk ke slide yang sebelumnya. Slide bagian menu. Kalau kita pencet next, ini kita masuknya ke unsur-unsur aljabar. Kalau yang menu di sini kita balik lagi ke yang menu tadi. Langsung saja next, kita ke unsur-unsur aljabar. Di sini unsur-unsur aljabar terdapat 4. Yang pertama ada variabel, di mana variabel itu adalah pengganti, lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, sampai Z, atau dilambangkan dengan huruf variabel intinya, huruf abjad. Kemudian yang kedua ada koefisien, di mana koefisien adalah bilangan yang melekat dengan variabel. Nah, koefisien ini contohnya kayak negatif 1 dan 1 itu tidak perlu ditulis, cukup seperti huruf saja. Ya, itu tuh sudah mewakilkan. Nah, apa sih hurufnya tuh? Kayak misalnya hurufnya itu hanya variabelnya saja, kayak misalnya A-nya saja atau B-nya saja. Kemudian di sini yang ketiga ada konstanta, di mana konstanta adalah bilangan dalam bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Nah, kalau konstanta ini hanya cuma angkanya doang, jadi kayak cuma 1, nggak ada A-nya, nggak ada B-nya, nggak ada huruf alfabetnya pokoknya. Terus yang terakhir di sini ada suku. Nah, suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini ada kolom materi, ada kolom next, dan ada back. Nah, kalau misalnya kita klik yang back, kita balik lagi ke yang pengertian aljabar. Terus kalau yang kita klik ke bagian materi, di sini kita balik lagi ke yang bagian ini, isi dari materinya, subbab materinya. Tadi kan udah ya unsur-unsur aljabar. Langsung saja kita ke penjumlahan dan pengurangan. Maaf, salah. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Cara menjumlahkannya bentuk aljabar dengan menjumlahkan koefisien suku sejenis, dan cara mengurangkan bentuk aljabar dengan mengurangkan koefisien suku sejenis. Misalnya kayak P ditambah negatif Q. Nah, untuk ini kan lambangnya beda, jadi kita beri tanda kurung. Nah, jadi sama dengan P dikurangi Q. Nah,
bisa dilihat sendiri langsung penjelasannya di sini. Kemudian ini sama aja kolomnya materi, next, dan back. Ini langsung saja ke next. Nah, di sini ada bagian perkalian. Nah, sifat-sifatnya ini seperti komutatif, kayak A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian asosiatif, A kali B kali C sama dengan A dikali B dikali C, in dalam kurung. Kemudian ada sifat distributif. Nah, terus yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A kali C. Kemudian yang keduanya perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini caranya sama aja. Kemudian secara umum hasil perkalian bentuk aljabar mengikuti proses berikut. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman di dalam ini kolom ini. Kemudian langsung saja ke yang next. Nah, di sini ada soal latihannya cuma 3. Terus yang terakhir, ini saya lupa mencantumkannya di bagian menu. Yang terakhir ini ada mungkin udah cuma sampai segitu aja. Yang terakhir ini ada simak video. Nah, pada bagian simak video ini bisa langsung kita buka. Sudah. Mungkin itu penjelasan dari PPT interaktif saya. Kurang mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.